Bapak Ibu, saya sering katakan kalau ada anak cucu Bapak Ibu mau belajar ke pesantren, belajar agama, harus menjual rumah, mobil, jual saja semua. Jual. Ngontrak, paling mati selesai urusan kita. Surga langsung menanti. Oh, kalau orang beriman tidak percaya Ibu. Kan rahmatul lil mukminin kan. Kalau orang tidak beriman tidak percaya itu Ibu. Kalau kita beriman percaya. Ya. Kadang Bapak Ibu, Masya Allah, aduh orang sebagian Bapak Ibu, anaknya minta masuk pesantren sekolah Bapak Ibu. 2 juta sebulan, 1 juta mati, mahal caknya Ibu. Taluk dia lo. Ansuh tu 5 juta tansuh sebulan dia Ibu. Kan keterlaluan Ibu tu. Padahal kata Allah, ini Al-Quran khairum mimma yajma'un. Lebih dari nilai dunia, semua dunia yang kau kumpulkan itu. Maka bergembiralah. Karena engkau dapat rahmat. Rahmat. Surga. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau kita menjadi para pecinta Quran ini Bapak Ibu, yang paling bahagia itu orang tua kita kan. Karena bukan hanya kita, 10 keluarga kita divonis tu. Itu makanya Ibu tu yang garim-garim yang tinggal di masjid jadi imam tu, kalau bisa ambil dia menantu, ambil menantu tu. Iya Ibu. Penghafal Quran tu Ibu. Akhlaknya baik tu Ibu. Ayolah jadi imam tu. Saleh tu Ibu. 10 keluarganya masuk surga tu, dibawanya tu. Apa yang lebih hebat dari itu tu? Ya, ambillah. Kadang ibu-ibu kan ya enggak apa-apa jadi dokter, enggak apa-apa. Ya, ya tapi yang Al-Qur'an tu tetap nomor satu. Nomor satu tu Ibu. Ya. Nah, itulah rahmatnya Al-Qur'an. Itu rahmat. Maka bergembira. Makanya ibu-ibu sekarang bergembiralah. Karena kita dipilih Allah sebagai orang yang pecinta Al-Qur'an. Banyak ibu-ibu di luar sana sedang mota-mota di lapau kini tu mah. Ibu dipilih. Walaupun siko adonya mota bagai, tapi masih mending lah siko mota pada lapau mota. Ya. Ya alhamdulillah lah siko mota pada lapau mota kan. Iya. Nah, betullah dulu Bapak Ibu. Masih ada kata 20 minit paling lama kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada Ibu? Ibu, silakan Ibu. Al-Baqarah ayat 36, coba Ibu buka Al-Baqarah. Ya. Faman tabi'an hudaya, ketika Nabi Adam diusir dari surga itu, nanti akan datang kepadamu petunjuk saya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'an hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayat berapa Ibu? 36, 35, 36 ya? Ayat 36. Al-Baqarah 36. Itu jaminan Allah pasti Ibu ya. Yang mengikuti tuntunan Al-Quran, tuntunan Allah, hidupnya tidak akan sedih, tidak akan takut. Maka ibu-ibu yang ketakutan, yang sedih itu karena ibu masih jauh dari tuntunan Al-Quran nih. Itu tuh. Ya. Masih ada Ibu yang lain? Ibu? Rahmat. Sudah. Rahmat. Rahmat itu surga. Surga. Dan bahkan Bapak Ibu kalau rahmat Al-Quran ini, Ibu tidak usah hafal, Ibu tidak usah khatam, tidak usah one day one juz. Hadis At-Tirmizi, apa kata Nabi? Suratun minal Quran salasuna ayah tasfa'u li sahibiha hatta yughfara lahu. Ada satu surat dalam Al-Quran kata Nabi, jumlahnya 30 ayat. Kalau ini saja kau baca cukup menjadi penolongmu sampai ke surga Allah. Karena semua dosamu diampuni oleh Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang 30 ayat itu? Kata Nabi, Tabarakallazi biyadihil muluk. Bacalah surat Al-Muluk. Dan Nabi tidak menyebutkan kapan mau dibaca. Mau baca pagi, siang, sore, malam, terserah. Tidak ada batas waktu. Ibu baca saja mana waktu ibu bacalah. Kalau kini dulu Ibu orang bawa Quran kan kamari kan repot. Kini Ibu Quran Ibu di HP tu. Di mana duduk Ibu bisa baca. Kata Nabi, engkau akan dituntunnya sampai ke surga. Karena dosamu diampuni oleh Allah. Itu hebat surah Al-Muluk tu. Ini belum khatam Ibu, belum 30 juz ini. Ibu pun tak hafal ini. Satu surat saja Ibu aman. Itu kenapa Al-Quran itu disebut rahmat.
Karena hanya dengan rahmat Allah kita ke surga. Bukan dengan amal kita. Cukup dengan rahmat Allah tu. Itu tadi contohnya itu. Satu surat saja sudah cukup. Ya. Membaca Quran tu sama pahalanya. Cuman kalau pakai HP, pakai mushaf, beda pahalanya. Iya, kenapa? Karena ibu kalau pakai mushaf harus berwuduk. Iyalah, megangnya dalam keadaan suci. Itulah bertambah lo bonusnya. Kalau ibu pakai HP boleh, enggak apa, enggak berwuduk. Ibu yang haid pun boleh megang tu, kerana tu HP, enggak Quran. Kalau mushaf, ibu enggak membaca Quran pun, memaci mushaf tu lah pahala. Mushaf itu ibu pacik, saya nyala pahala ibu. Bekol ibu baca. Kalau HP ibu pacik tak ada pahala lah ya. Tak ada pahala macik HP lah ibu. Kalau macik Quran apa pahala ibu. Kalau HP baru ibu baca. Tu makanya Al-Quran mushaf tu tak boleh bawa ke kamar mandi. Karena itu suci. Lembaran-lembaran yang suci jangan dibawa ke kamar mandi ibu. Tak boleh. Itu lembaran suci itu. Kalau HP boleh bawa ke kamar mandi. Kan ada Quran satu tak apa-apa. Nama memori. Program. Kalau memori tak apa-apa. Sama juga kepala awak. Ambo di kepala ambo kau ada Quran ke ibu walaupun tak banyak. Ambo kalau masuk ke kamar mandi bawa kepala ambo ke dalam ibu, ambo tinggal di luar. Sama HP kan gitu tu. Ya. Al-Quran terjemahan, iya. Karena terjemahan itu tidak melebihi teks. Terjemahan itu sesuai teks. Kalau kitab tafsir bukan Quran lagi, bukan mushaf lagi, karena itu lebih banyak apanya kalimat manusianya daripada kalamullahnya. Itu tidak apa-apa kalau buku tafsir. Kalau kitab Al-Quran terjemahan itu terjemahan itu mushaf itu ibu. Tak boleh bawa kamar mandi itu. Ibu tak boleh megang keadaan haid itu. Letak sampai tinggi itu. Marfu'atim mutahhara itu. Ibu kalau meletakkan sesuatu buku jangan di bawahnya, di atas bukunya itu mah. Maka ibu kalau baca Quran dulu kan orang pakai kaki ya, Quran dah pakai apa namanya itu? Ayo. Lebih tinggi dari kita itu. Adabnya begitu. Itu mushaf. Karena mushaf itu lembaran-lembaran dan itu suci. Ibu pegangnya saja sudah dapat pahala. Makanya berwuduk. Pahala tu, apalagi yang bacanya. Kalau yang di HP, baca tak apa-apa, pahala sama, cuman tingkat afdaliyahnya tentu beda dengan Quran, dengan mushaf. Kalau ibu bisa pegang mushaf, pegang mushaf. Maka ibu sekarang kalau pengajian kayak begini, pegang mushaf tak apa-apa. Walaupun ibu buka, memegangnya dapat pahala. Itu. Minimal ibu kalau pegang mushaf, sedang ceramah kini kok, ibu kusuk. Kalau bagi baca HP, kadang mau menyilo WA, celik sewanta kan. Kalau pegang Quran kan ada baik itu. Ibu, makanya ibu boleh kan sebagian mengatakan, boleh enggak kita salat malam tu pegang Quran? Boleh. Kalau boleh, boleh. Tapi perintah Allah tak begitu. Faqra ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah-mudah. Tapi kalau pegang Quran boleh. Supaya lama berdirinya. Sekarang pegang HP. Boleh ya boleh juga. Kan baca Quran. Cuma persoalan kalau HP yang dipegang waktu salat, beku masuk WA. Tatakanlah jangan lah terbaca lah. Maka pegang Quran lah yang lebih afdal. Silakan ibu. Iya. Zikir itu ibu, Nabi berzikir dalam semua keadaan. Cuman begini ibu, kan baca Quran itu ibadah. Ya kan? Ibadah itu tentu ada adab. Adab ibadah itu yang paling baik berwudu, tutup aurat, menghadap kiblat. Itu yang paling baik. Kalau ibu katakan boleh, kalau boleh boleh. Cuman afdal tak begitu. Nyo kadang beribadah kau tak selalu boleh ibu. Ma yang paling besar, yang paling afdal pahalanya. Ibu datang ke masjid, orang sedang azan. Ibu boleh tak sembahyang sunat? Boleh. Boleh salat sunat, orang sedang azan boleh salat sunat kita. Tapi ma yang lebih afdal bukan salat sunat. Ibu berdiri menjawab azan. Karena perintah Nabi, iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul.
Bila kau mendengar azan berkumandang, maka jawablah seperti yang sedang diucapkannya. Lalu wabtaghi lil wasilah, berdoalah wasilah kepadaku, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Kata Nabi, saya tidak melihat ada surga yang lebih hebat dari itu. Jadi surganya. Makanya ibu kalau datang ke masjid orang sedang azan, tagak dulu. Jawi azan baru salat sunat setelah itu. Ya Ustaz nak taluk tagak Ustaz. Kau lutut payah Ustaz. Azan orang panjang lah lama-lama ada. Baca tu kan dah cukup tu. Sakit lutut. Maka tagak. Ibu boleh memilih antara duduk atau salat sunat. Kalau mau ditanya lagi, mana rancak Ustaz? Awak harus memilih Ustaz. Tagak lama dah taluk lah. Kau akan duduk awak tadi salat sunat lah. Kalau salat sunat tu menjawi azan. Jawi azan. Karena jawi azan surganya jalih. Kalau salat sunat ada jawi surganya lah, kata Nabi, jangan kamu duduk ketika masuk masjid kecuali salat 2 rakaat. Segitu saja perintahnya. Kalau yang tadi, surganya paling tinggi. Maka jawab azan lebih baik. Duduklah lagi. Kalau mau begitu keadaannya. Gitu. Yang mana tahu nanti kan tidak bisa kita berdiri lama, harus memilih salah satu. Kalau afdalnya berdiri dulu sampai azan selesai. Jadi ibadah itu tidak selalu soal boleh tidak boleh ibu. Ada soal afdaliyah di situ. Mana yang lebih baik, yang lebih afdal. Itu yang kita ambil. Ibu sedang salat sunat serakaat baru. Lalu orang ikamat, ibu masih bisa tak ajar rakaat pertama. Boleh tidak ibu melanjutkannya? Ya boleh. Tidak salah, tidak berdosa. Cuman afdalnya menghentikan salat. Karena itu takbir ihram tu lebih besar pahalanya daripada melanjutkan salat sunat. Kata Nabi, iza kabbara fakabbiru, kalau imamnya takbir, kau langsung takbir di belakang. Lebih besar lagi pahalanya ikut takbir imam daripada menyelesaikan salat sunat. Ini pahala sudah tetap. Tambah lagi pahala takbir ihram. Aturannya begitu. Selesaikan sajalah salat sunat itu. Tak perlu lagi diteruskan. Berhenti saja. Ambil takbir ihram. Ibu? Sudah. Inilah. Ibu sedang puasa sunat. Jam 1 diundang orang ibu makan. Boleh tak ibu lanjut puasa? Boleh. Boleh tak ibu makan? Mana rancak makan tu puasa? Makan. Iyalah lebih kadang pahalanya makan lah. Ini wajib mah. Ikut sunat. Itu. Ibu kalau dah diundang orang makan, makan. Kalau makan ibu, pahala puasa lah tetap lah. Puasa setengah harinya. Pahala 1. Tak pandang waktu. Tambah pahala menundang ni. Gadang lah. Pulang mereka parik berkilik lah. Kurang untung lah itu. Kalau jauh ilmu. Itu kalau jauh ilmu. Undangan kan? Oh, tak boleh ibu. Ibu kalau lah diundang orang je puasa je lah. Ibu lah tibu undangan tibu puasa je lah. Ibu kalau lah diundang orangnya puasa je lah. Dari pagi tu makan saja lah. Mengapa ibu puasa je lah? Lah diundang. Ini masalahnya ibu tak tahu kalau ibu akan diundang orang lah. Lah sudah luhu datang orang member makan. Itu baru ada pilihan ke puasa atau ke makan. Yang paling afdal makan, tak puasa lah. Makan lah ibu, undangan lah, wajib. Tak ada puasa lagi je puasa lah. Ibu lah diundang tanggal sekian tu ibu puasa ya. Eko kalau diundang ibu ya, kalau ditraktir tak. Traktir beda aja undangan ibu. Kalau traktir ni basa-basinya tu mah. Kalau undangan berencananya ibu, bahkan berhutangnya mereka tu mah untuk melayani awak tu. Kalau traktir kan basa-basinya tu. Bu, makan lah ke restoran tu lah. Basa-basinya tu mah. Ibu, jawab mau kasih lah ibu ya, lain waktu lah ya. Gitu. Terus saya jawabnya kok dasar ibu, baik ibu lah jauh aja jangan kini tak mau bajak makan lain. Tu kok citunya ibu jawab seketik, ambo puasa ya. Itu saja. Jadi ibu tambah lo, ambo satu senen kan puasa tari kok. Lah itulah ria lah kata itu. Ria mana. Adalah menyabut lama-lama nama tu mah. Ayo ambo puasa. Segitu saja. Traktir. Ya. Kalau undangan beda ibu.
azan. Ya, Nabi sebut begitu. Iza sami'tumun nida, bila kau mendengar panggilan azan, dan disebutkan siapa, HP kah atau orang hidup kah? Maka jawab. Ya. Itu makanya ibu-ibu jangan pakai ringtone HP tu azan beko diserang kamar mandi ibu beko. Apa bunyi azan tu beko? Ya tu. Tak boleh tu kalimat-kalimat thayyibah tu dikumandangkan dalam kamar mandi tu. HP tu dah gila kalimat azan tak kasaleh kan ya lo. Ya. Mereka kesan supaya HP kau saleh kan. Nah. Begitulah dulu ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu tolonglah jaga ini soal Al-Quran ni ya. Minimal kajian-kajian beginilah supaya minimal kita dapat rahmatnya. InsyaAllah ibu-ibu bapak-bapak kalau meninggal dunia itu sudahlah, surga sudah menanti. Walaupun bukan saya menjamin, kan Abi yang sebut begitu. Ya toh. Dengan catatan tak melawan tu ya. Tu catatan tu tak pernah, catatan tu tak pernah berubah ibu ya. Ibu akan masuk surga selama tak melawan kapak, tu catatan penting. Tu. Apa-apa gitu. Alhamdulillah lah jengit dari lusat kayaknya. Nah begitulah dulu. Baik, mudah-mudahan dah manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.